Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Sabtu 29 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 14 ayat 1, ayat 7 sampai 11. Kita diingatkan bahwa rendah hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah mengajar dan mengingatkan kami untuk selalu rendah hati dalam hidup harian kami. Tuhan, bantulah kami, semoga berkat bantuan-Mu, semangat rendah hati selalu menjadi ibu dari segala sifat kami. Dengan demikian kami semakin layak menjadi saksi-Mu yang hidup dalam kehidupan harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rendah hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik, kesucian, amal baik, dan ketaatan. Di saat rendah hati diamalkan, kasih kita menjadi nyata. Kita sejajar dengan sesama, menjadi satu persembahan yang sungguh-sungguh dari kita untuk sesama, secara khusus bagi mereka yang miskin. Kata-kata ini sungguh benar. Santa Teresa sendiri sudah melakukan semuanya selama hidupnya di dunia ini. Rendah hati berarti menerima keterbatasan kita dan berusaha melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekitar, tanpa
mengharapkan penghargaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 3 pikiran yang mungkin baik untuk kita renungkan bagaimana kita membina sikap rendah hati dalam kehidupan harian kita. Yang pertama, jangan berpikir bahwa kita terlalu baik atau unggul dalam hal apapun yang kita lakukan. Jika kita terus-menerus menganggap diri terlalu baik atau unggul, orang lain akan menjadi alergi dan menghindari kita. Sebaliknya, kita perlu berusaha untuk mensyukuri apa yang kita miliki dan berusaha untuk meraih apa yang belum kita miliki, jika memang kita menginginkannya. Poin yang kedua, miliki sikap optimis. Orang yang mempraktikkan kerendahan hati secara alamiah adalah orang yang optimis, karena dia tidak membuang-buang waktu untuk mengeluhkan hal-hal yang buruk yang menimpa dirinya atau untuk menunda-nunda melangkah ke depan. Sebaliknya, dia mensyukuri apa yang dia miliki dan menantikan hal-hal baik di masa depan. Orang yang rendah hati tidak berharap diberikan hal-hal baik dan indah di hadapannya, tetapi dia percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi pada dirinya jika dia berusaha untuk meraihnya. Poin yang ketiga, terimalah bahwa kita bukanlah orang yang terbaik dan terunggul di dalam segala sesuatu. Untuk memiliki pola pikir yang lebih rendah hati, kita harus menerima kenyataan bahwa memang kita bukanlah orang yang terbaik atau yang terunggul di dalam segala sesuatu, atau bahkan di dalam satu hal pun. Sehebat atau sebaik apapun kita dalam hal menyanyi misalnya, akan selalu ada orang lain yang lebih daripada kita. Jika kita bersikap seolah-olah kita adalah orang yang terbaik, kita akan menjadi orang yang sombong. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini lewat perumpamannya, Yesus menasihati kita dan dia berkata, kalau seorang mengundang engkau ke tempat pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan engkau, dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Yesus sesungguhnya selalu mengharapkan agar semua pengikutnya memiliki sifat rendah hati. Rendah hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Kita boleh sangat pintar, tetapi kalau kita tidak rendah hati, maka orang tidak akan berani mendekati kita. Kita boleh kaya, tetapi kalau tidak memiliki sifat rendah hati, orang tidak akan menghormati kita. Kalau kita selalu memiliki sifat rendah hati, maka orang akan sangat
senang mendekati kita. Dengan mudah mereka membuka hati kepada kita, dan dengan gampang pula memberi bantuan kepada kita. Semakin kita rendah hati, semakin kita alami rasa damai dan bahagia. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berdoalah selalu semoga berkat bantuan Tuhan, sifat rendah hati itu selalu menjadi ibu dari semua sifat kita. Agar dengan demikian kita semakin layak menjadi saksi Kristus yang hidup dalam kehidupan harian kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.